Dan kalau ada orang ngomong, mana mungkin dia syahid, dia buat maksiat. Kenapa belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu? Adakah kitab khusus membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudhu, kemudian ada kitab membahas tentang adab. Dan wudhu, kita belajar fikih solat, kemudian ada membahas adab. Kitab adab yang paling hebat di dunia adalah kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Tak ada kitab adab yang lebih hebat lagi daripada itu. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kenapa adab lebih tinggi? Karena semua tujuan ibadah adalah adab. Salat, inna salata tanha anil fahsya, adab. Kalau salatmu benar, betul, kau selamat dari fahsya dan mungkar. Mungkar, judi, khamar. Fahsya, perbuatan yang terkait dengan seksual. Puasa, puasa tujuannya adalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah, adab. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafas, jangan jahat seksual. Wala fusuk, jangan jahat secara non seksual. Wala jidal, jangan jahat lidah kasar, cakap, sumpah serapah, caci maki. Semuanya adab. Iman, Islam, puncaknya adalah ihsan. Datang Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusamura wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi ada puncaknya lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Adab. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seakan-akan kau tengok Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, rasakanlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah adalah puncaknya ihsan. Itu adalah adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja, beradab, daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal adab. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan, mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di adab, melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Kenanya di adab. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, lalu dia katakan aku lebih mulia dari dia, berarti dia titisan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya berilmu dan beradab insyaallah. Anak-anak kita semuanya baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya insyaallah. Suami-suami yang tadi yang malas-malas, yang marah-marah, insyaallah berubah menjadi suami yang soleh-soleh semua. Suami yang sholatnya di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholatnya di rumah, suami solehah. Jenazah yang penyakit menular, maka dia ditayamumkan karena dikhawatir penularan melalui air. Jenazah yang mati tenggelam, gembung, tak bisa disentuh, tak bisa juga dikasih debu, maka disiram saja. Jenazah yang kebakaran menjadi arang, kalau disentuh patah, maka dia hanya disiram, menyampaikan air saja untuk menyampaikan syarat isolul ma, menyampaikan air ilal a'dha, kepada anggota tubuh dengan niat orang yang memandikan. Setelah itu maka dikafankan seperti biasa, diserahkan pada Allah,
dan dia sudah mati syahid. Orang yang meninggal mabutun sakit perut syahid, orang yang tertimpa syahid, orang yang gharik tenggelam syahid, orang yang kebakaran syahid dengan kalau dia niatnya dia baik. Dan kalau ada orang ngomong mana mungkin dia syahid, dia buat maksiat, kita tak tahu, boleh jadi dia husnul khatimah. Karena malaikat maut tertulis di keningnya la ilaha illallah. Maka semua orang yang sebelum mati, andai dia peminum khamar, andai dia pemabuk, pezina, mungkin saja sebelum mati itu dia melihat, lalu kemudian dia ucap la ilaha illallah dan matinya husnul khatimah. Kita yang ngata-ngatai belum tentu husnul khatimah. Jadi kata Nabi, ulkuru mahasina mautakum. Orang yang baik-baik itu sebutkan yang baik-baiknya saja. Kalau kita sebut yang baiknya, kita dapat pahala. Kalau kita sebut yang tak baiknya, andai benar riba, andai tak benar fitnah. Dua-dua kita dapat. Nauzubillah. Mudah-mudahan Ustaz tetap istiqomah. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga menguburkan, yang keempat menyolatkan, yang keempat menguburkan. Fardu kifayah tidak gugur selama jasadnya masih ada. Fardu kifayah. Ustaz melaksanakan, maka umat Islam yang ada di Papua tidak berdosa. Andai tidak Ustaz laksanakan, maka seluruh umat Islam, maka disebut dia dengan fardu kifayah. Tidak gugur karena ada, kecuali tak ada di jasadnya dimakan 1000 ikan piranha, hilang, maka gugur karena tak ada yang mau dimandikan. Wallahu a'lam bishawab.